Sebelumnya, berapapun orangnya yang mungkin dan terpaksa hanya sebegitu yang hadir, saya mohon semuanya hatinya bergembira, bersyukur, dan tepuk tangan seanak-anaknya untuk teman-teman kita dari Lima Gunung. Kalau Mas Helmi tanya ini cocoknya siapa, tadi kan mursyid ya. Kalau saya Ayatullah. Ayatullah itu maksudnya gini ya. Jadi teman-teman nanti ada kirab dari sini kopi sampai ke sini, terus ada doa leluhur, ada tari, ada musiknya segala macam. Itu kalau ibarat kitab suci itu bukan kata-katanya. Itu hanya kata-katanya, tapi yang harus kita cari adalah apa yang dibalik kata-kata itu. Ini semua cuma ayat. Cuma ayat itu artinya tanda. Jadi kok tantong gawe koyo ngene iki, nampung koyo ngene iki, itu kan harus kita cari. Di baliknya pasti ada cara berpikir tersendiri, harus ada terjadi pandangan hidup yang berbeda dengan pada umumnya orang, filosofi, cara pandang, sudut pandang, dan seterusnya. Mungkin juga sampai ke teologi, sampai ke kosmologi atau apapun, sehingga outputnya adalah ayat-ayat dari Lima Gunung malam hari ini. Itu jadi kalau Anda melihat ini nanti dengan cara berpikir kesenian modern, maka Anda tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Anda mencari bahwa di balik ayat-ayat atau tanda-tanda dari bundut ini sebenarnya ada sejarah yang panjang, ada proses penghayatan yang panjang dari manusia dan seterusnya, maka kita akan mendapatkannya. Nah, oleh karena itu kumpulan dari semua tanda-tanda atau ayat-ayat itu namanya Ayatullah. Dan hanya seorang Ayatullah yang bisa menjadi samudra di mana seluruh arus air dari gunung yang menerbitkan mata air dan sungai-sungai itu bisa berkumpul bermuara di laut yang namanya Ayatullah Tanto alaihissalam ya. Jadi pentas ini nanti kan pentas tanda. Jadi itu indikatornya, clue-nya, apa jenenge, outputnya. Tapi yang kita cari adalah inputnya apa. Kok sampai iso kaya ngono kuwi. Kok ada doa leluhur, berarti kan harus antropologis, harus kita selidiki sejarahnya, harus kita cari asal usulnya. Nah, teman-teman ini menurut saya kenapa bisa menyelenggarakan seperti ini, bisa bikin pementasan seperti ini, karena mereka sudah menjadi manusia yang berbeda dengan manusia modern pada umumnya. Kalau manusia modern itu dia mengenal dikotomi antara manusia dan alam. Kalau manusia mendut ini, Lima Gunung ini adalah manusia yang di dalamnya ada alam. Jadi dia tidak dikotomis, tidak dipertentangkan. Karena hanya bisa menjadi manusia kalau engkau dasarnya adalah alam. Nah, maksudnya dasarnya adalah alam adalah bahwa Anda tahu kalau ada macan makan kijang atau kambing, kalau ada ular menelan tikus, itu ada yang ngerimut. Begitulah mereka. Ularnya sendiri tidak berpikir atau tidak punya nalar untuk ingin memakan atau berencana memakan tikus ya. Itu bedanya dengan manusia. Kalau Anda sudah menjadi materi, sudah menjadi benda, sudah menjadi tanah dan batu, sudah menjadi angin, sudah menjadi air, sudah menjadi tanam-tanaman, dan Anda sudah mengenali binatang dalam diri Anda, baru Anda sempurna menjadi manusia. Nah, bedanya semua alam tadi itu dengan manusia adalah kalau manusia dikasih alat remote sendiri oleh Tuhan. Jadi manusia yang meremote sendiri, kamu akan kawin apa tidak, kamu pagi ini bangun jam berapa, mau mandi apa tidak, itu yang remote manusia sendiri dengan kata kunci nalar tadi itu. Jadi manusia diberi akal dan nurani supaya ada komposisi software di dalam dirimu untuk bisa ngerimut hidupmu sendiri. Nah itu yang namanya manusia. Kalau manusia tidak berasal dari alam, kalau dia kehilangan alam, apalagi membunuh alam dan memusuhi alam, maka dia tidak akan sampai kepada auto seperti Lima Gunung ini. Itu bedanya dengan kesenian modern. Oleh karena itu yang awet adalah ketika manusia, karena manusia itu adalah alam itu sendiri juga, tetapi plus akal dan nurani itu. Manusia adalah aliran darah, manusia adalah susunan tulang belulang, anatomi, saraf-saraf, otot-otot, dan semua itu bersifat alam
Dan darahmu mengalir itu tidak karena engkau memerintah, tapi karena ada yang remote supaya darahmu mengalir, dan suatu hari di off supaya darahmu tidak mengalir lagi dan meninggal dunia. Nah itu berarti ada faktor alam atau dimensi alam di dalam dirimu kan gitu. Nah, bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling muda sesudah Tuhan bikin cahaya, kemudian cahayanya dimutasi menjadi benda, planet-planet, galaksi-galaksi, matahari, bumi, dan satelit-satelit. Kemudian Tuhan menumbuhkan, mutasinya berkembang, menumbuhkan tanam-tanaman. Itu kakak kita. Kemudian di tanam-tanaman itu, di hutan-hutan rimba itu dikasih binatang oleh Tuhan. Kemudian dari binatang yang melata maupun yang berdiri ini, kemudian Tuhan ngasih tiupan yang berupa akal dan hati nurani, maka dia menjadi manusia. Dan begitu. Nah, jadi manusia, dia tidak manusia kalau dia bukan binatang. Cuma dia dengan remote-nya tadi itu harus menaklukkan kebinatangan di dalam dirinya. Kenapa sekarang manusia berlaku seperti binatang? Kenapa kebanyakan manusia melanggar perintah Tuhan dan membantah kenyataan hidup di seluruh dunia ini? Karena mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya adalah evolusi dari benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Nah, tarian malam ini adalah tarian evolusioner itu tadi. Tarian di mana mereka, kenapa tari leluhur? Di Indonesia nggak ada leluhur toh. Dalam kesadaran pemerintah nggak ada leluhur. Mereka nggak peduli sama Mojopahit, nggak usah Mojopahit, nggak usah Kediri. Sama Soekarno aja udah nggak peduli, sama Bung Karno, sama Pak Harto aja udah nggak peduli. Sama presiden sebelumnya aja udah nggak peduli. Jadi mereka sama sekali tidak berada dalam kesadaran keleluhuran. Jadi maka mereka kehilangan sifat adiluhung karena tidak mengerti leluhurnya. Oleh karena itu, doa leluhur yang akan dipentaskan pada malam hari ini menurut saya merupakan satu fakta bahwa ini betul-betul kumpulan yang dipimpin oleh Ayatullah. Terakhir sekali sebelum teman-teman akan ngepiake. Jadi kalau saya ngelihat sejarah dan tanda-tanda dari Tuhan, kita mungkin kenal wayang dan Anda tahu endingnya Rahwana atau Prabu Dasamuka itu adalah dihimpit oleh dua gunung. Yang menghimpitnya adalah Anoman, kera putih itu. Jadi kera putih itu adalah, kenapa putih? Karena dia malaikatiyah. Dia itu suci, Anoman itu suci, dan dia tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan. Itu sifatnya sama dengan malaikat. Ya maluma yuk malum. Resi, makanya Anoman itu kan begawan Kapiworo. Jadi Mayangkara, jadi dia adalah manusia yang berupa binatang tapi berdimensi malaikat, kalau dalam Islam seperti itu. Nah, kan endingnya karena Rahwana ini menuruti kebinatangannya dan tidak mau menaklukkan kebinatangannya dengan nalar dan nurani kemanusiaannya tadi, maka dia akhirnya dihajar oleh Anoman dan dihimpit oleh dua gunung. Nah, Anda sekarang dihimpit oleh COVID dan ketidakjelasan penanganan COVID. Terus gue kecepit nih tengah-tengah gunung gue. Jadi kalau kita mau ngomong pesimis, sekarang kita semua adalah Rahwana yang dihimpit oleh dua gunung. Tapi kalau kita mau ngomong optimis, di dalam Quran ada yang namanya Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain itu adalah pertemuan dua laut, yang satu airnya tawar, yang satu airnya asin, dan itu ada di daerah Israel sana ya sekarang, di daerah Timur Tengah sana. Dan disitulah Nabi Khidir menemui Nabi Musa. Artinya di situ ada pemaknaan dari tanda-tanda bahwa Nabi Musa itu melakukan perjalanan atas perintah Tuhan, turun dari Gunung Tursina untuk mencari laki-laki guru yang namanya Khidir itu. Kemudian dia punya sekretaris, punya ajudan namanya Dzunun, tapi tidak pakai najib, Dzunun ya. Nah Dzunun itu terus ditanya, Nun, lapar ini makan kita. Terus Dzunun bilang, loh saya lupa matur tadi Kanjeng Nabi, tadi ikannya itu loncat dari toples yang saya bawa ini. Loh di mana? Tadi ketika kita melewati garis batas Majma' al-Bahrain. Jadi ada garis batas di mana laut itu bertemu airnya secara sangat konkret.
yang satu tawar, yang satu asin. Nah teman-teman sekalian, kalau memakai hikmah dari Majma' al-Bahrain, bertemunya dua laut itu, maka sesungguhnya momentum kreatif yang tertinggi dari sejarah hidup kita adalah sekarang ini. Jadi disitulah Nabi Khidir muncul, disitulah kesadaran baru muncul, disitulah restart, disitulah ribut, disitulah hard reset dan nah malam hari ini berangkat dari kata kunci nalar tadi. Nalar itu adalah sifat yang dibangun oleh alat yang namanya akal, yang tidak dimiliki oleh bukan otak ya. Kalau otak kambing juga punya, ayam juga punya, tapi tidak punya akal. Karena jadi ada fungsi dari otak yang namanya akal. Jadi akal itu tidak jelas hardware apa software. Kalau di dalam kitab suci, dalam Al-Quran, menurut Mas Helmi, kata akal itu tidak ada kata bendanya, yang ada kata kerja. Jadi yakil atau takil gitu, takilun atau yakilun, tapi tidak ada aklun, tidak ada kata bendanya. Sehingga kita sekarang bisa melihat bahwa tanda yang namanya nalar itu kan hasilnya, outputnya Mas Anto. Alatnya adalah akal, dan ternyata akal itu juga bukan hardware, tapi satu pola kerja, satu sistem, satu ekosistem. Sementara Allah memerintah, kata para ulama, dan 70% perilaku manusia adalah menentang seluruh dunia ya. Kalau kita hitung persentasenya, itu kan lebih banyak orang menentang Allah daripada melanggar Allah daripada mentaatinya. Tapi Allah tidak memberi sanksi apa-apa sampai hari ini, sehingga kemungkinannya ada dua. Satu, Allah itu lemah sehingga tidak bisa memberi sanksi. Nomor dua, Allah tidak pernah perintah. Aku takon, apa kue rabi mergo kewajiban? Ramli, di Ramli mau. Ada kewajiban nikah dalam Islam? Apakah mandi pagi itu wajib? Perintah Allah, mandilah kalau pagi, kan tidak ada. Makan, apakah ada perintah makan? Tidak ada. Tapi manusia makan, manusia mandi, manusia rabi. Apa sebabnya? Karena dia punya nalar tadi. Karena manusia sudah dikasih remote untuk meremote dirinya. Kalau alam dan binatang itu diremote langsung oleh Allah dengan para stafnya, yaitu para malaikat. Nek lowo kaya ngono kae, nek macan kaya ngono kae, teri kaya ngono kae, itu di remote 100%, ya malu mayu maru. Tapi kalau manusia dicekeli remote dewe melalui software yang namanya akal dan nurani, itu al-qalbu wal aklu. Nah kata nalar itu dari bahasa Arab Mas Tanto, dari kata nadhar menurut Pak Mustafa Yasin. Nadhar itu penglihatan. Nah penglihatan itu ada penglihatan fisik dengan mata, ada penglihatan intelektual dengan akal. Misalnya kalau saya ngelihat ini ya, iki ireng karo putih nek mripatku. Nek aku ndelok karo akalku, iki kopi, kan begitu. Maka penglihatan itu gradasinya sangat banyak, lapisannya luar biasa banyak. Maka puncak dari penglihatan nalar itu ada di penglihatan dengan akal, penglihatan akademis, penglihatan ilmiah, penglihatan kultural, ada penglihatan rohani, ada penglihatan hati, ada penglihatan rasa. Wong Jawa duwe rasa barang yang tidak ada bahasa Inggrisnya, tidak ada bahasa Arabnya. Rasa itu bukan rasa. Jadi nalar itu luar biasa, karena kata nalar itu sebenarnya kan tidak hanya soal akal, tidak hanya soal otak, tapi seluruh alat penglihatan yang ada pada manusia itu dipakai. Itu nador kan. Nek bahasa Arab nador, Jawa dadi nalar, zuhur dadi lohor, terus hadir dadi hadir, gitu. Hilang ele atau dadi l, apa meneh liyane. Ya, jadi gitu.